Sudahlah, fasilitas kamarnya demikian lengkap, demikian mewah, dan dia lakukan segala cara untuk bisa tidur, tak bisa juga tidur. Akhirnya supaya melelahkan badannya, dia ambil mobil BMW-nya, dia mulai keluar keliling jam 2 malam supaya lelah. Dan dia kaget kenapa ada orang ngorok di atas trotoar. Kenapa ada tukang ojek ngorok di trotoar? Kenapa ada supir taksi yang di dalam taksinya dibuka kacanya, dia rebahkan sandaran taksi dan ngorok di atas taksi itu? Padahal yang di kamarnya jauh lebih mewah daripada apa yang ada di atas taksi. Jangan kira uang satu kardus itu banyak. Apa dengan uang satu kardus itu kita bisa membeli kebahagiaan hidup di dunia? Apa dengan uang satu kardus itu kita bisa membeli kesetiaan istri kita? Apa dengan uang satu kardus itu kita bisa membeli bakti anak-anak untuk diri kita? Sebelum kita berbicara apakah uang satu kardus itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka, maka kehidupan dunia itu sedikit. Kalau ada uang, orang menyerahkan kepada kita uang satu kardus Indomie, satu dus Indomie, dan isinya uang $100, lembaran $100, namun itu diharamkan Allah, tolak. Tolak dengan sebenar-benar tolak, karena itu akan menghancurkan akhiratmu, wahai hamba Allah. Tapi kalau itu tidak bertabrakan dengan akhirat, tidak akan merusak akhirat Anda, terima walau 2 kardus. Soal sedikit dan banyak tak jadi takaran dalam agama Islam. Takarannya adalah halal atau haram. Jangan kira agama kita bertabrakan dengan kekayaan. Utsman manusia kaya, dan Rasul tidak pernah marah kepada Utsman mengatakan, kamu terlalu kaya, ada apa ini wahai Utsman? Tidak pernah. Sebagaimana kefakiran tidak pernah bertabrakan dengan agama Islam. Abu Hurairah hidup di dalam masjid, dan masjidnya bukan mewah kayak masjid kita ini, lantainya masih pasir. Namun Nabi tidak pernah berkata kepada Abu Hurairah, kamu kenapa fakir ya? Tidak pernah. Yang kaya mengejar akhirat dengan kekayaannya, yang fakir mengejar akhirat dengan kefakirannya. Biasanya orang fakir yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tugas-tugas dunia, punya waktu yang lapang untuk beribadah. Betul atau tidak? Maka kelapangan waktu yang dimiliki Abu Hurairah dia gunakan untuk mengejar akhirat. Akhirnya kemanapun Rasul pergi diikuti, dan ia hafalkan seluruh kata-kata yang diucapkan Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya tentang hafalan mereka, perkataan tentang perkataan Rasul kita Muhammad SAW. Jadilah Abu Hurairah manusia paling banyak menghafal perkataan Rasulullah SAW. Dia telah berhasil mengejar akhirat dengan kefakirannya. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Adapun Utsman terkenal dengan perniagaan yang tiada tara. Sekali berinfak 600 ekor unta lengkap dengan sarana perang. 600 ekor unta itu, kalau satu ekor unta harganya sekarang 20 juta, tinggal kalikan 600. Berapa? 1,2 miliar. Yang benar antum menghitung? Hah? 72 M? 72 miliar. Itu baru harga untanya. Belum sarana perang, alat-alat perang, dari tamengnya, dari senjatanya. Katakanlah 8 M sendiri, berapa totalnya? 80 miliar. Sekali infak 80 miliar. Berapa harta Utsman? Dan Rasul tidak pernah berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu, kamu terlalu kaya Utsman. Islam bertabrakan dengan kekayaan. Enggak ada. Islam bertabrakan dengan yang haram, bukan yang kaya.
Islam bertabrakan dengan yang menghancurkan akhirat dan tidak bertabrakan dengan apapun yang tidak menghancurkan akhirat. Maka yang perlu kita waspadai adalah apakah uang yang masuk ke kita, harta yang masuk ke kita, harta yang haram? Kalau dia harta yang halal, katakan ahlan wa sahlan. Lalu gunakan untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah. Karena pertanyaan untuk Anda di akhirat, untuk semua kita di akhirat tentang harta ada dua. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan. Tapi sebanyak apapun harta kita, Allah tetap katakan di dalam ayat ini, kenikmatan dunia itu dibandingkan akhirat hanya sedikit.